Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Dina Anggraini dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan presentasi makalah saya yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam di Andalusia dan Sicilia dan di Patani, Thailand. Di sini saya mendapat bagian yang pertama menjelaskan tentang perkembangan pendidikan Islam yang ada di Andalusia. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu lintas sejarah masuknya Islam di Andalusia. Kondisi Andalusia sebelum masuknya Islam sangat memprihatinkan. Kondisi ini menyebabkan rakyat menderita dan tertekan. Mereka sangat merindukan datangnya kekuatan Ratu Adil sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka saat itu. Kerinduan mereka terobati ketika kedatangan Islam di Andalusia. Penaklukan Islam di Spanyol ini tidak terlepas dari kepiawaian 3 heroik Islam. Yang pertama yaitu Tharib Ibnu Malik, yang kedua Torin Ibnu Ziyad, yang ketiga Musa Ibnu Nasir. Baiklah, kita lanjut yaitu pola pendidikan Islam yang ada di Andalusia. Yang pertama yaitu masjid. Di masjid inilah baik tingkat dasar maupun menengah menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Di sinilah para pelajar bertemu dengan gurunya, kemudian melakukan dialog dan diskusi. Di masjid ini tersedia fasilitas asrama untuk siswa dan gurunya, air bersih dan perlengkapan lainnya. Belajar di sini dibebaskan. Biayanya dan honorer gurunya dibiayai oleh pemerintahan yang ada di Andalusia. Di sini ada peningkatan seperti sudah disediakannya fasilitas, air yang bersih, dan untuk pembangunan masjidnya yang banyak menghabiskan biaya. Yang kedua yaitu istana. Dari masjid naik ke istana. Di istana ini menjadi pusat keserjanaan, pengkajian filsafat, dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu kutub. Kutub ini termasuk lembaga pendidikan terendah. Di sini para siswa mempelajari ilmu agama seperti fikih, bahasa Arab, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, madrasah. Istilah madrasah ini sebelumnya tidak dikenal di Andalusia hingga abad ke-13 Masehi, baru dikenal pada pertengahan abad ke-14. Yang kelima yaitu pendidikan tinggi. Di Andalusia juga banyak dibangun universitas. Di sini lahirlah kemudian murid-murid yang menjadi para pemikir dan filosof terkenal. Yang keenam yaitu perpustakaan. Kalau kita ke perpustakaan hanya digunakan untuk akreditasi saja. Sebenarnya perpustakaan itu bisa menemukan penemuan-penemuan baru. Kurikulum dan pembiayaan pendidikan Islam di Andalusia. Fikih merupakan inti kurikulum pada masa ini. Namun mereka menekankan lebih ke mazhab Maliki daripada mazhab-mazhab lainnya. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang ada di Andalusia. Hakam II setelah dia berkuasa membangun 27 sekolah. Semuanya berbasis ke masjid. Kalau sekarang banyak sekolah-sekolah yang tidak ada masjidnya. Kalau sekedar masjid dan musola ada, tapi tidak berbasiskan kemasjidan. Waktu itu sekolah gratis, kalau sekarang bayar. Seharusnya sekolah agama itu lebih diprioritaskan oleh pemerintah atau digratiskan. Sistem pendidikan seperti di Andalusia itu sudah bagus sekali. Jadi perlu kita contoh sebagai warga negara yang baik. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih kepada Bapak pembimbing, Bapak dosen, Bapak Robi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.